Bersama kami Siniar Marcapada. Bersama kami Siniar Marcapada. Bersama kami Siniar Marcapada. Bersama kami Siniar Marcapada. Hai sahabat bahasa, kembali lagi pada Siniar Marcapada. Wah, senang sekali nih saya berkesempatan untuk dapat memandu sahabat bahasa yang ada di rumah dalam Siniar Marcapada pada kesempatan kali ini. Nah, di sini saya juga akan mengobrol tentang informasi yang menarik untuk didiskusikan bersama dan dibahas bersama. Tentunya saya di sini tidak sendirian nih sahabat bahasa. Saya ditemani oleh narasumber yang bisa dibilang super duper kece, super duper terkenal. Ya, siapa sih yang nggak tahu narasumber kita ini gitu loh. Jadi tanpa berlama-lama lagi nih sahabat bahasa, kita sambut saja ya narasumber pada Siniar Marcapada pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada Kak Detra dan yang kedua ada Kak Dewo. Halo Kak Detra dan Kak Dewo. Halo Mas Sukra, hai sobat bahasa. Hai semua. Halo Kak Detra dan Kak Dewo, gimana nih kabarnya pada hari ini Kak? Bagaimana ya? Gini-gini aja sih. Baik sih, baik. Karena memang lagi pandemi gini, ada banyak hal yang menyesuaikan juga. Jadi berusaha untuk baik saja. Nah tentunya juga kalau Kak Detra baik, Kak Dewo juga baik, harapan saya juga sahabat bahasa yang ada di rumah juga nih. Tentu semoga diberikan kesehatan, kenyamanan dalam beraktivitas supaya dapat beraktivitas secara optimal. Betul ya Kak ya? Tentunya pada situasi seperti sekarang, musim penghujan yang hujan lagi, terus panas lagi seperti itu. Betul. Jadi kita di sini akan ngobrol santai aja ya Kak ya. Tentunya tentang topik yang menarik untuk dibahas. Nah, sahabat bahasa, untuk topik kita kali ini aku sudah menyiapkan pantun Kak. Silakan berpantun Mas Sukra. Jadi pantunnya ini spesial pada Siniar Marcapada kali ini. Nanti tolong dibales-bales Kak ya, biar baik. tidak krik ya. Oke. Beli duren ketemu Pak Doni Cakep. sambil membawa bakul dan sapu lidi. Cakep. 3 orang keren hadir di sini Asik. mau membahas kata gaul masuk KBBI. Bisa. Cocok jadi pengantin Bisa. dulu. Dia kan sama berpantun juga. Ya. Nah, jadi karena kita membahas kata gaul yang masuk ke KBBI nih gitu. Sepertinya kata gaul itu sudah sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya remaja. Dan tanpa kita sadari, setiap hari bahkan kita berbicara yang menggunakan bahasa gaul atau bahasa yang non formal lah istilahnya. Nah, jadi setiap orang itu pasti tahu, oh sebuah kata ini bisa dibilang, oh ini kata gaul nih, langsung nih orang-orang tahu kata gaul. Tapi ketika ditanya apa sih kata gaul itu, pasti orang-orang memiliki definisi yang berbeda-beda ya Kak. Jadi menurut Kak Detra sama Kak Dewo, apa nih definisi dari kata gaul itu sendiri? Mungkin dari pandangannya Kak Detra dan Kak Dewo bagaimana? Gimana, siapa yang dulu mau menjawab nih? Iya, Detra dulu. Kalau dari saya, bahasa gaul ya, kemarin kata-kata gaul itu yang sebenarnya bahasa gaul itu merupakan sebuah bahasa yang memang informal yang didapatkan dari pengaruh-pengaruh bahasa asing yang kemudian berkembang di masyarakat. Sebenarnya sudah ada dari kurang lebih dari tahun 1980-an tuh di Jakarta dulu ya. Kita mengenal dengan bahasa Jaksel atau bahasa Betawi. Bener. Ya. Itu bahasa yang tidak formal, tapi memang berkembang karena pemahaman dari masyarakat lebih mudah untuk dipahami kalau bahasa gaul itu. Kalau dari saya sih gitu. Bagaimana Dewa? Kalau Kak Dewo bagaimana nih Kak? Sebenarnya pengertiannya sudah diambil semua sama Detra, tapi menurut pandangan saya sih bahasa gaul atau yang bisa disebut kata gaul itu biasanya kan dipakai oleh kaula muda ya di ruang lingkup mereka sendiri biasanya di ruang lingkup kaula muda dan sebenarnya bahasa gaul itu memang benar kata Detra, memang sangat mudah sekali untuk dipakai
Ya contohnya untuk bersosialisasi, kemudian bercengkrama sesama teman ya terutama ya. Namun ya perlu digarisbawahi bahwasanya bahasa gaul ya tidak bisa dipakai di ruang lingkup formal gitu. Jadi ya hanya bisa dipakai ruang lingkup informal saja. Setuju. Nah, itu dia sahabat bahasa, definisi ya dari kata gaul itu sendiri. Berarti kata gaul itu bisa menjadi berasal dari sebuah kata serapan bahasa asing atau bahasa daerah, bahasa Betawi itu ya Kak ya. Bisa juga menjadi sebuah akronim, bisa nggak Kak? Jadi kata gaul itu. Contohnya seperti OTW. OTW itu dari bahasa Inggris kan serapannya. Tapi kita menggunakan di Indonesia ya Kak ya sebagai kata gaul gitu ya. Oke deh. Nah, jadi berdasarkan definisi itu yang bisa kata gaul yang biasa digunakan di masyarakat anak-anak muda gitu. Nah, apa ya contoh dari kata gaul yang Kak Detra dan Kak Dewo ketahui nih? Kalau lebih jauhnya lagi kata gaul yang sudah masuk ke KBBI gitu. Banyak. Apa? Karena topik kita hari ini tentang kata gaul yang masuk ke KBBI gitu. Baik. Kalau contohnya tuh ada banyak banget ya sobat bahasa. Ada kata ala yang artinya berlebihan, ada kepo yang artinya ingin tahu banyak. Apalagi ya, Bang? Mungkin beberapa singkatan seperti bukber. Oh iya, buka bersama. Kemudian apa lagi ya? Galau udah masuk. Apa lagi ya? Baper gimana? Ya, baper juga masuk. Baper juga banyak masuk. Kok, banyak Masih banget. banyak sekali. Iya. Yang sudah masuk dalam KBBI, cuman memang dia tuh masuknya ke dalam ranah cakap, bukan ranah formal ya. Iya. Itu dua hal yang berbeda sobat bahasa. Nah, ranah cakap itu berarti ranah yang biasa kita gunakan dalam Bercakap, bersosialisasi bersama teman ya khususnya ya. Oke. Betul. Nah, kalau Kak Detra sendiri nih, bagaimana melihat dan Kak Dewo ya tentunya bagaimana melihat sebuah kata gaul itu bisa masuk ke dalam KBBI. Jadi gimana nih pandangannya Kakak? Mungkin apakah berpengaruh atau bagaimana gitu? Tentunya berpengaruh ya. Pasti ada pengaruh positif dan negatif ya. Tapi kalau secara umum pengaruhnya, kalau saya ngeliatnya dari sisi positif dulu nih. Kalau dari sisi positif, jadi kita tuh bisa bertambah kosakatanya dalam bahasa Indonesia. Karena kalau dibandingkan dengan kamus Inggris yang Oxford, kurang lebih kita masih tertinggal jauh. Saya kurang tahu eksaknya berapa jumlah kata kita yang masih kurang. Pertama itu kosakata kita yang bertambah. Terus kita juga jadi memiliki ragam cakap itu, karena kalau misalkan bahasa formal seperti yang saya baca tadi di salah satu sumber itu, bahasa formal tuh kurang enak gitu kalau dipakai dalam ranah cakap gitu. Tapi kalau dalam sisi negatifnya tentunya banyak sekali ya. Salah satu contohnya itu bahasa Indonesia jadi terdegradasi, atau mungkin posisinya jadi sedikit tergerus gitu ya. Tergerus masa, takutnya nanti generasi muda atau orang-orang yang malah fasih berbahasa gaul malah tidak mengetahui kata baku dari kata tersebut sebenarnya. Gitu. Iya, Jadi benar. kayak takut aja sih sebenarnya. Iya. Tentunya Kak Dewa ada mungkin tambahan? apa yang dibilang sama Detra itu sebenarnya ada beberapa kalimat, maksudnya apapun yang kita pergunakan secara berlebihan, apapun itu, hal apapun itu digunakan secara berlebihan itu pun tidak baik gitu. Jadi ya mungkin bahasa gaul kita pakai sehari-hari untuk bersama teman mungkin masih bisa digunakan karena ya memang mudah, kemudian gampang dipahami, kemudian gampang diserap oleh kaula muda. Namun ya tentunya kita sebagai generasi muda ya seharusnya bisalah untuk membagikan proporsi tersebut secara tepat. Maksud saya adalah menggunakan beberapa kata itu di situasi yang tepat. Gitu. Ya. Jadi ya tidak ada salahnya sih ya menggunakan bahasa gaul. Cuma ya itu tadi, penggunaannya secara konteks atau secara situasi sudah tepat belum digunakan. Berarti itu harus seimbang gitu ya Kak ya penggunaannya.
Nah, jadi sahabat bahasa, dari penjelasannya Kak Detra dan Kak Dewa, aku bisa simpulkan bahwa dari dampaknya itu bisa berdampak ke bahasanya sendiri, eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri, ataupun bisa berdampak ke kitanya sebagai individu, sebagai manusia. Jadi kalau dampak positifnya mungkin kita jadi lebih kreatif dalam mengungkapkan pendapat kita bersama teman. Kalau negatifnya jadi yang telah dijelaskan, misalkan di ranah formal kita terbiasa menjadi menggunakan kata gaul itu ya Kak ya. Betul. Nah, kalau misalkan nih Kak, kan ya Kak Detra kayak sahabat bahasa sebagai ya aktif lah ya di media sosial gitu. Kak Dewa juga aktif di media sosial dalam menyuarakan bahasa Indonesia itu sendiri, ataupun membuat konten-konten konten-konten lainnya yang menghibur gitu. Nah, seberapa intenskah kakak-kakak ini menggunakan bahasa gaul, atau mungkin lebih ke bahasa yang bisa diterima oleh semua orang, bahasa formal gitu, atau lebih ke pakai bahasa gaul karena kita kan anak muda nih, biar bisa diterima oleh teman-teman sebaya. Oke. Yang mana nih Kak? Ngomong soal konten ya. Iya, media Mas sosial. Sukro kan juga aktif di sosial media. kok Ini kalau saya? teman-teman tidak tahu, Mas Sukro ini buat konten PSB, belajar bermain sambil belajar ya. Iya, benar. Nah, ya itu Itu konten yang bagus sih. itu konten sebenarnya. yang bagus sih. Kok malah saya jadi? Ya kebetulan saya juga sering membuat itu juga, hampir sama konsepnya, cuman apa namanya tadi pertanyaannya lebih ke Menggunakan bahasa gaul gaul. atau menggunakan lebih bahasa formal yang mungkin bisa diterima oleh sampai orang dewasa gitu. Sejujurnya kalau saya sendiri sih lebih ke, karena sudah terbentuk segmennya emang ya, orang-orang yang follow saya itu orang-orang yang suka belajar gitu. Jadi setiap saya buat konten itu mereka pasti nagihin terus gitu. Kontennya tuh yang belajar, bahkan kemarin kan juga sempat buat kuis-kuis gitu. Yuk lagi ya gitu. Terus jadi saya dari sana saya melihat bahwa oh saya ini tepatnya memang menggunakan bahasa Indonesia yang formal, bukan menggunakan bahasa Indonesia yang bahasa gaul itu. Karena ketika saya memakai bahasa gaul itu memang terlihat lebih diterima ya oleh masyarakat, cuman jadinya aneh karena saya sudah terbiasa menggunakan bahasa yang formal. Ketika saya menggunakan bahasa gaul itu, jadi itu bukan kamu sih, itu bukan saya. Gitu. Bukan target pasarnya gitu. Iya. Nah, kalau Kak Dewa bagaimana Kak? Kalau diri saya pribadi ya, jujur saya agak jarang sih. Apa jujur lihat? Itu salah satu contoh yang Itu gimana ya? Sebenarnya mendengar kata jujurli itu kurang tepat sih sebenarnya, karena ya jujur ditambah li gimana ya? Lanjut. Ya, oke, lanjut ya. Kalau pembuatan konten ya, misalnya kayak cerita Instagram, oke, maksudnya story Instagram, oke. Kalau saya pribadi sih, saya agak jarang membuat hal tersebut karena memang saya itu tidak terlalu aktif di media sosial Instagram, tapi mungkin lebih aktifnya ke media YouTube, kanal YouTube, dan ya ada saya punya satu kanal sih. Ya, tapi kanal YouTube game kayak permainan gitu. Tapi ya di sana sih saya gimana ya? Saya menempatkan diri saya ya bahwasanya memang saya dari duta, kemudian membuat kanal YouTube gaming ya, game YouTube. Jadi ya otomatis ya saya coba jadi bermain game dengan setidaknya kita tuh berbicara tidak kasar lah di game itu. Jadi seperti salah satu contoh YouTuber namanya Kak Tit, ya, hampir saja. Jadi dia tuh dari awal pembuatan kanal itu kata-katanya sopan, terus ya mungkin memang digabung dengan menggunakan bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia, namun beliau ya kita katakan saja beliau tidak pernah sekalipun berkata kasar. Dan ya sekarang subscriber beliau atau pelanggan ya
itu udah sampai 15 juta. Wow. Dan diminati gitu. Itu juga bukan angka yang sedikit Iya, ya Kak. iya loh, 15 itu juta 15 orang. juta orang yang mengikuti beliau itu udah luar biasa banget. Jadi ya beliau bisa, kenapa kita tidak bisa gitu loh. Betul. Dan itu menjadi inspirasi saya sih kalau membuat konten Apalagi YouTube memang jadi duta ya. ya, Itu apalagi itu salah digaris satu- bawahi sih. digaris Garis bawahi, oke. Ada rasa tanggung jawab Benar sekali. berat di sini ya. Berat. Jadi kalau Kak Detra itu menggunakan bahasa formal karena memang didukung oleh pengikutnya Kak Pengikutnya, Detra ya. yang ayo dong lagi aku pengen belajar nih gitu ya jadinya Kak ya. Kalau Kak Dewo juga pingin seperti inspirasi mendapatkan inspirasi dari YouTuber itu gitu ya Kak ya, menggunakan bahasa yang lebih sopan, lebih enak didengar dibandingkan bahasa benar. gaul yang mungkin bisa diterima oleh beberapa orang aja gitu ya Kak ya. Iya. Nah, oke Kak. Nah, jadi kalau Kak Detra sama Kak Dewa karena tadi membahas sebagai duta gitu ya, pernah nggak ketika kakak berdua menggunakan sekali nih bahasa gaul, loh kok pakai bahasa gaul gitu? Atau pernah menggunakan bahasa yang formal terus, duh kamu ini kenapa sih harus pakai bahasa formal terus gitu? Jadi bagaimana nih Kak tanggapan kakak dalam menilai warganet yang berkomentar seperti itu gitu? Waduh, itu kayak sudah makanan sehari-hari ya. Setiap hari. Tentunya dalam ranah dalam dunia nyata itu bahkan ya sehari-hari, karena sudah terbiasa menggunakan bahasa yang formal. Ketika di luar bersosialisasi dengan orang dan orang tersebut lebih sering menggunakan bahasa gaul itu, jadi kayak wah, lu duta banget sih gitu, lu kok formal banget sih, ini tuh cakap sehari-hari gitu, nggak usah terlalu kayak gitu. Terus aku jadi kayak oh, oke, berarti harus menyesuaikan diri lagi nih. Kalau sama orang-orang yang di sini emang harus menggunakan bahasa yang sedikit tidak formal seperti itu. Jadi Kak Detra mengingat ya orangnya itu siapa ya. Tuh. Nah Kak Detra kalau misalkan Kak Detra dan Kak Dewo melihat, iya tadi belum dijawab Kak Dewo Belum, bagaimana? Saya belum, oke. Aku juga lupa. Sampai lupa saya. Oke, kalau saya sih hampir sering ya, hampir sering terutama pada awal-awal penobatan ya, itu tahun berapa ya, 2019 tuh udah lama banget, berasa tua saya. Itu udah lama banget, terutama itu teman-teman kampus ya. Jadi teman-teman kampus saya baru datang setelah penobatan ya, hari pertama dipuji lah, wih selamat dan juara selamat, ya karena yang namanya manusia ya, tidak ada yang sempurna, pasti akan ada selalu melakukan kesalahan. Benar. Nah, saya bercengkramalah dengan teman-teman dan keceplosan ngomong yang ya bisa dibilang bahasa kasar lah, karena ya karena saya keturunan dari Kabupaten Buleleng juga, jadi ya otomatis bahasa Buleleng Mendarah teman-teman daging. tahu lah ya, mendarah daging lah, teman-teman tahu ya. Terus didikte lah, diinstruksi sama teman, kok duta bahasa ngomongnya kasar. Wah, katanya duta bahasa, katanya menjunjung tinggi bahasa Indonesia, kok bahasanya kasar. Terus ada lagi nih kejadian, jadi karena sudah dianggap, karena apa, sudah misalkan kan dianggap juara duta bahasa ya. dianggap jago, Dianggap KPI berjalan. iya bener banget. Jadi setiap jalan nanya, saya di kampus dipanggil Aji, Aji bahasa Balinya ini apa, Aji bahasa bakunya ini apa, Aji bahasa Inggrisnya ini apa, bahasa Italinya ini apa. Baru buta bahasa bisa bahasa Itali gitu, baru buta bahasa bisa semuanya, enggak ya. Jadi itu sih sudah setiap hari ya. Iya, betul, Kita Pak. sebagai duta itu wah tiap hari, bukan hanya di kehidupan nyata aja, di Instagram pun ada yang komentarin gitu loh. Iya, Jadi ya kita tidak pernah menyalahkan sih. Jadi ya mungkin kami itu ya tetap kayak merefleksikan diri sih. Maksudnya benar kata Detra, sesuai dengan tempat dan kondisi. Jadi ya kita harus Iya, melihat, kayak beradaptasi lah, disesuai konteks aja. melihat bicara dengan siapa gitu ya. Iya benar. Kita berbicara dengan yang tua, Coba atau mungkin bicara dengan orang yang tua gitu ya. iya benar.
gue OTW ya. Apa langsung digaplok. Langsung dibawain parang, tahu parang? So, sama Pak Dekan gitu misalnya, aduh udah habis kelar tuh. Kalau sama Pak Dekan, Pak, gue mau bimbingan dong. Masa OTW ya gitu. Langsung di DO kamu. Gitu Nah, sih. tapi tadi Kak Dewa sempat menyinggung bahasa Bali, tapi itu kan juga termasuk Trigatra Bangun Bahasa kan Kak? Maksudnya sebenarnya. Iya. tapi orang-orang itu malah menganggap bahasa Indonesia aja gitu ya Kak ya. Karena bahasa yang dia pakai itu bahasa kasar ini. Iya, bahkan bahasa formal pun kayak ada sih yang seperti menyalahkan gitu loh. Kenapa sih harus pakai bahasa formal? Bahasa biasa pun kan bisa banyak dipakai gitu kan, lebih enak gitu. Kenapa sih harus formal? Bahkan kalau pakai saya gitu, misalkan saya pun kan memakai kata saya tuh di keluarga sendiri. Kakak manggil ke Aji pun kakak ngomong sama Aji pun pakai kata saya. Itu pun kan tidak salah. Tapi baru berbicara atau dengan teman, itu tuh kita disalahkan gitu loh, diketawain, pakai saya ketawa dia, apa salahnya itu loh. Itu yang menurut saya tuh aneh gitu loh. Kenapa menggunakan bahasa yang formal tuh justru malah diketawakan, diketawai. Apa sih diketawakan? Itulah. Oke, ya sama. Ya. Jadi kita sebenarnya di Indonesia, bukan di Indonesia, maksudnya di lingkungan terkecil deh, kita telah membiasakan hal yang salah gitu ya, menormalisasi hal-hal yang sebenarnya itu ya wajar digunakan saya, menggunakan saya di lingkungan pertemanan juga wajar gitu ya kan Kak. Nah jadi sebaiknya itu kita kalau komentar-komentar gitu lebih baik dipendam gitu ya, atau gimana Kak menyikapinya, atau lebih ya udahlah gimana orang mau menanggapi gitu. Kalau saya sih karena udah tahu itu bener, saya terusin. Iya. Kalau ya kita sebagai ya generasi muda lah ya, jadi terutama kita garis bawahi, kita tuh duta bahasa. Jadi kita udah tahu itu hal yang benar, ya udah tetap aja kita gunakan gitu loh. Jadi kita gunakan dan kita beritahu bahwasanya ya itu memang kata yang benar untuk kita gunakan. Jadi kita yang harus merubah pola pikir mereka bahwasanya menggunakan kata formal di kehidupan sehari-hari itu tidak salah. Tidak salah Itu ya. sebuah dosa. Ya benar. Itu Itu tidak salah. Itu bisa digunakan, tetapi mungkin konteksnya ya harus tepat digunakan. Gitu. Nah jadi menurut Kak Dewo dan Kak Detra itu ya sama-sama porsinya ya, lebih ke formal atau bahasa gaul itu diseimbangkan saja sesuai porsinya masing-masing. Nah kalau misalkan itu kan dari pandangan orang ke kakak-kakak sekalian. Sekarang bagaimana kalau pandangan kakak-kakak sekalian ke orang-orang nih, misal di media sosial deh, contoh di Instagram gitu. Gimana sih penggunaan bahasa Indonesia saat ini di media sosial? Apakah sudah mulai tertata menggunakan SPOK atau mungkin masih menggunakan bahasa gaul yang hancur adul gitu ya bisa dibilang. Nah jadi gimana nih Kak? Dewa dulu deh. Aku dulu ya. Kok aku? Saya dulu. Kalau menurut saya penggunaan bahasa masyarakat di media sosial, terutama di sekarang bukan Facebook ya namanya, apa sih namanya? Apa? Metaverse. Metaverse ya. Okay. Metaverse saya tidak main sih, tidak main aplikasi itu. Di Instagram deh, di Instagram. Jadi jujur yang saya lihat sih ya memang kebanyakan menggunakan bahasa gaul. Dan juga selain itu adapun berita ya, misalkan di berita-berita Instagram tuh biasanya ada aja sih yang mengirimnya satu atau dua berita lah. Kemudian saya lihat komentarnya ya banyak yang menggunakan bahasa kasar. Itu sih yang saya lihat. Cuman ya saya tidak menyalahkan dalam arti mereka kan berkata kasar mungkin ingin menunjukkan ekspresi mereka terhadap berita tersebut.
Cuma yang perlu digarisbawahi adalah tentunya ya hati-hati aja sih dalam bermedia sosial. bermedia sosial, karena salah kita pun misalnya salah ketik pun itu bisa jadi pidana loh. Iya kan? Benar. Sekarang ada undang-undang UU ITE gitu. Jadi ya harus bijak lah pakai media sosial. Jadi perlu digarisbawahi bahwa jejak digital itu sangat berbahaya ya Iya, sebenarnya. benar. Kalau kita berbuat positif, ya dampaknya positif Positif juga ke juga. kita. Kalau misalkan kita bahasanya kurang dijaga, ya nanti juga berimbas ke kitanya juga ya kan, Kak. Nah, itu Ya kita sahabat kan bahasa. tidak tahu. Kita kan tidak tahu orang yang orang yang kita kasarin gitu loh. Pakai bahasa kasar ya mungkin dia menerima, oke, aman lah. Aman berarti ya. Ya, kalau orang yang tidak terima gimana? Itu yang bahaya Ya, sebenarnya. iya. Dilaporin. Terus ya udah. Lanjutannya tahu lah ya Oh iya. gimana. Ya gitu sih. Terus kalau Kak Detra gimana nih, sendiri? Kak? Kalau dari pandangan saya sih, karena ya balik lagi tadi ke dampak negatifnya ya dari penggunaan bahasa gaul itu. Jadi dari yang saya lihat memang orang-orang tuh jadi tidak bisa menulis dengan baik dengan menggunakan dengan bahasa-bahasa yang formal yang seharusnya, terutama dalam bermedia sosial. Karena mungkin juga salah satu faktornya adalah mereka merasa akan diterima oleh pergaulan itu jika dengan menggunakan bahasa gaul. Itu juga kan mengangkat apa namanya, pride apa sih namanya, ya gitulah, kebanggaan. ya kebanggaan mereka gitu menggunakan bahasa gaul. Itu sih dari saya lihat. Cuman kalau dari sosial media saya, teman-teman saya itu lebih cenderung ke sudah mulai teredukasi sih. Jika menggunakan bahasa Indonesia aja. Jika menggunakan bahasa Inggris aja. Itu salah satu hal yang bagus juga sih kalau menurut saya. Jadi kalau misalkan nih Kak, suatu bahasa itu dari kakak kan, kakak menggunakan bahasa yang sudah baik, orang-orang juga otomatis kayak, oh ini contoh yang baik, aku juga harus. Berarti bisa dikatakan bahwa suatu bahasa, baik bahasa Indonesia yang memang sudah ada di KBBI ataupun bahasa gaul, itu dapat mempengaruhi orang lain juga ya Kak ya? Betul sekali. Karena namanya sosial media, siapa aja bisa ngelihat, banyak orang bisa ngelihat tentang algoritma. Penyebaran di sosial media tuh Sangat cepat. Masif, cepat iya, sangat Cepat masif, banget. cepat. Jadi kalau bisa sih hati-hati. Iya. Kalau misalkan menulis, ini juga berpengaruh terutama untuk teman-teman sobat bahasa yang masih sekolah, masih dalam ranah formal, maksudnya dalam ranah profesional. Itu Iya. sangat penting untuk menjaga penggunaan bahasa di sosial media, karena itu juga merupakan image atau cerminan dari teman-teman sobat bahasa, bagaimana kalian sebagai seseorang gitu. Menurut saya sih. ya benar. Kak Dewa setuju juga dengan Setuju, Kak Detra? setuju banget. Jadi ya apa yang dikatakan sama Kak Detra? Aku manggilnya Kak Detra. Apa yang dikatakan sama Detra itu benar ya semuanya. Jadi ya sesuai konteks aja lah. Jadi kita dalam berbahasa itu sesuai konteks aja. Dan ya kita tidak menyalahkan sih masyarakat di media sosial itu mau menggunakan bahasa apa, karena mereka kan bebas mengekspresikan diri. Mengekspresikan. Cuman ya tetap digarisbawahi, hati-hatilah. Sekarang kan ada pepatah tuh, mulutmu harimaumu, Benar tapi banget. sekarang jarimu harimaumu. Wah, berubah ya Kak. Berubah ya. Iya. Karena juga kita sudah memasuki ke dunia maya Iya, juga kan. benar sekali. Perkembangan teknologi itu cepat banget. Nah, dengan perkembangan teknologi nih Kak, kan berarti otomatis semua yang bahasa-bahasa itu mudah diterima. Nah, apakah bahasa gaul itu sebenarnya bahasa gaul yang masuk ke KBBI itu sebenarnya menghambat nggak sih? Menghambat dalam artian eksistensi bahasa Indonesia itu. Oh, tentu saja. Menghambat ya. Menghambat, tapi dalam artian jika saya ngomong lagi nih, jika digunakan ya, tetap sih pada konteks itu ya, jika memang digunakan secara proporsi yang benar atau memang digunakan secara seimbang lah gitu, jadi ya tidak mengganggu eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Tapi ya kalau berlebihan ya justru semakin lama
contohnya lah anak-anak nanti malah nggak tahu bahasa Indonesia yang benar tuh kayak seperti apa gitu. Nanti takutnya kebanyakan ngomong gue, lo, justru Ngomong nggak aku, tahu saya. aku, kamu, anda itu, nah itu apa? Itu apa ibu? Wah, itu Kata- yang kata bahaya. saya itu apa? Itu kan udah mulai menggerus bahasa Indonesia yang benar gitu. Ya perlu hati-hati sih mulai kedepannya ini. Betul, saya setuju dengan Gitu. itu. Nah, jadi kita juga tadi sudah berbincang mengenai bahasa gaul atau bahasa formal yang kita gunakan di media sosial atau di lingkungan keluarga atau lingkungan bersosialisasi lah bahasanya. Nah, jadi kalau Kak Detra dan Kak Dewa, apa nih harapan atau saran mengenai bahasa kaum muda gitu yang bisa digunakan? Apakah digunakan ya sebenarnya sama sih ya sahabat bahasa, kembali lagi ke porsinya, tapi yang lebih spesifik lagi nih supaya bisa diterapkan oleh generasi muda, oleh anak-anak muda gitu. Harapannya bagaimana, sarannya bagaimana? Wow. Iya, Detra dulu. Kalau dari saya sih, saya tahu mungkin kita semua tuh kreatif ya, generasi semua tuh kreatif banget, makanya bisa muncul banyak sekali bahasa baru. Tapi harus dikontrol lagi, harus diingat lagi bahwa kita negara Indonesia memang negara yang punya literasi yang cukup rendah ya di dunia. Iya. Jadi harus diperhatikan lagi juga jati diri kita ditentukan oleh bahasa yang kita pakai. Benar. Jadi kalau misalkan kita sudah tidak mengetahui bahasa asli kita, aturan bahasa kita yang benar, itu mencerminkan juga bagaimana hukum di negara kita, bagaimana kita sebagai masyarakat juga tercermin dari sana. Nah, cara yang bisa dilakukan adalah menurut saya sih dengan belajar bahasa yang baik dan benar dan mulai menerapkan lagi di kehidupan Sehari-hari, sehari-hari. ya. Dengan mudah deh, dimulai dari sosial media dulu. Di lingkungan terkecil ya Kak? Iya, di lingkungan terkecil dulu, di keluarga, di sosial media itu sudah bisa dilakukan oleh siapa saja sebenarnya. Kalau menurut saya sih begitu. Bagaimana dengan Mas Dewa? Aduh, kok Mas Dewa, saya tidak tua. Oke. Kalau menurut saya sih benar apa yang Detra katakan ya. Jadi ya teman-teman lah khususnya, bahwasanya kita juga harus mengontrol apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita ketik ya. Sekarang kita ketik, bukan kita katakan, kita ketik di media sosial. Kemudian karena generasi muda kan masih labil ya. Jadi Masih mudah terpengaruh ya Kak? benar sekali. Jadi karena tergerus oleh rasa gengsi, nah itu nih rasa gengsi. Jadi ya janganlah kita memiliki sifat gengsi itu. Ya tidak apa-apa dikatakan kolot banget sih pakai bahasa formal. Tidak seperti itu, karena ya justru bahasa yang baik dan benar itu yang memang seharusnya digunakan, dan harapannya sih ya semoga teman-teman ya, terutama semoga teman-teman tahulah cara menempatkan diri gitu. Terutama itu deh, cara menempatkan diri Anda dalam berbahasa itu sih. Dan saya setuju juga bahwasanya seharusnya sih penggunaan bahasa yang baik dan benar itu memang diajarkan sejak dini dari anak-anak. Karena yang diajarkan sejak dini itu biasanya mengulang terus Iya, nempel gitu ya Kak? Iya benar. Jadi anak kecil itu adalah peniru yang hebat. Benar. Jadi kita harus memang harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kedepannya gitu sih. Nah, sahabat bahasa itu sebenarnya menjadi sedikit tamparan ya bagi saya karena saya juga di lingkungan keluarga masih menggunakan bahasa gaul yang gimana ya? Orang tua juga sulit mengerti, cuman ngerti saya sama kakak saya aja. Jadi mungkin itu harus diubah sedikit demi sedikit Iya. supaya dimengerti oleh semua orang, supaya komunikasi yang terjadi itu semakin optimal gitu ya. Optimal ya. Tidak salah paham lah. Ya, tidak salah paham. Ini apa sih? Nanti takutnya menyinggung juga Iya, ya Kak ya, benar. kalau menggunakan kata gaul itu secara berlebihan, walaupun kata gaul itu sudah ada sebenarnya di KBBI. Iya, sudah ada. Iya. Cuman karena Dimengerti. penggunaannya aja. Oh iya. Hmm. Nah, jadi itu dia
kalau dari saran dan harapannya Kak Detra dan Kak Dewo itu juga menjadi saran dan harapan saya bagi sahabat bahasa yang ada di mana saja yang sedang menonton Siniar Marcapada pada kesempatan kali ini. Nah, untuk harapan dan saran itu juga menutup Kak perbincangan kita pada Siniar kali ini. Sebenarnya sedikit ya kita dapat ngobrol ya, sebenarnya harusnya kita lebih banyak. Masih 2 banyak hari gitu, 2 hari gitu Siniar live. 2 hari 2 malam. tapi saya tipes. Oke, mungkin di kesempatan berikutnya dengan topik yang berbeda mungkin ya kita ngobrol santai lagi tentunya tentang kebahasaan yang menarik untuk didiskusikan, menarik untuk dibahas kembali bersama sahabat bahasa. Nah, sahabat bahasa, apabila sahabat bahasa memiliki pendapat yang berbeda ataupun memiliki contoh-contoh kata yang kata gaul yang sudah masuk ke KBBI yang belum disebutkan oleh Kak Dewo maupun Kak Detra, bisa banget ditulis di kolom komentar yang ada di bawah. Dan jangan lupa untuk berikan tanda suka dan subscribe. Sebentar, subscribe itu bahasa Berlangganan. Oke. Jangan lupa untuk disukai di berlangganan kanal YouTube Duta Bahasa Provinsi Bali, dan jangan lupa untuk dibagikan ke seluruh media sosial yang sahabat bahasa punya mengenai Siniar Marcapada kali ini. Iya. Nah, jadi yang saya bisa simpulkan mengenai Siniar pada kali ini yaitu penggunaan kata, baik kata gaul maupun kata formal, itu harus disesuaikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Di mana kita berada, di sana kita menggunakan kata-katanya. Tapi lebih baik kita menggunakan kata formal karena bisa diterima oleh semuanya. Dan bisa dipakai dalam semua ranah. Semua ranah, baik kita ngobrol sama orang tua, sama teman, maupun sama mungkin sama guru di sekolah gitu ya Kak ya. Iya. Jadi kita lebih enak gitu ngobrolnya. Harus membiasakan diri karena kan ada sebutan cinta karena terbiasa. Gitu. Orang bisa karena Terbiasa. Terbiasa. Bisa juga. Nah, kalau kita sudah terbiasa, jadi kita kayak aneh gitu ya menggunakan bahasa gaul ya lagi ya. Jadi sudah kita mencintai nih bahasa Indonesia yang memang sudah ada dari dulu, yang kita juga harus mempertahankan itu. Jangan sampai malah kata gaul yang lebih eksis dibandingkan Bahasa Indonesia itu sendiri. Iya gitu. Jadi kita harus berusaha semuanya untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan tempatnya masing-masing. Nah, jadi terima kasih Kak Detra dan Kak Dewo untuk kesempatannya hadir. Aku tahu banget nih pasti Kak Detra dan Kak Dewo sibuk. Oh, jelas kan. Sibuk tapi menyempatkan hadir untuk berbagi mengenai informasi kebahasaan kepada sahabat bahasa yang ada di rumah gitu. Sibuk tidur sih. Tapi kan sibuk juga. Iya. Sibuk berbaring ya. Rebahan ya. Rebahan. Oke, sahabat bahasa, sekian dulu Siniar Marcapada kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di Siniar Marcapada berikutnya. Semoga kita juga diundang. Ya. Sampai jumpa sahabat bahasa. Dadah. Sampai jumpa. Mulai bangkit, kaulah muda Indonesia.